A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Seluruh keluarga besar Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa menyebut namanya, hadir di sholat subuhnya, karena memang kata baginda Rasulullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijauhkan dari kemunafikan, karena sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah subuh dan isya. Kalaulah mereka, kata baginda Rasul, mengetahui apa yang ada di dalam subuh dan isya itu, mereka pasti mendatanginya walaupun merangkak. Kita di zaman yang seperti lagunya gitu, tabola balik, yang korban justru malah yang jadi tersangka, pelaku justru malah bertingkah laku kayak korban. Kita dengar istilah playing victim. Sekarang ada lagi di atasnya ya bunda, namanya flying fox. Dia penjahatnya, tapi dia bertingkah laku seolah-olah penyelamatnya. Contoh, saya dengan Bang Fahru, saya pukul kaki beliau sampai patah. Tapi waktu saya mematahkan kaki beliau, tidak ada rekam kamera. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada lagi kamera. Tidak ada kamera waktu saya mukul kaki beliau sampai patah. Tapi pada saat saya datang membawa tongkat menolong Bang Fahru, kemudian semua kamera menyorot kelakuan saya, sehingga yang muncul di sosial media, sayalah penyelamat Bang Fahru, sayalah penyelamat beliau, sayalah penolongnya, sayalah yang ngasih bantuan, sehingga orang-orang yang tidak tahu kejadian aslinya menganggap sayalah orang baik. Di episode-episode ini apa yang kita perlukan? Kita perlu fit, FIT. Fit itu singkatan dari Furqan. Umar bin Khattab itu hari ini di bawah kubah hijau. Saya pernah berdoa kepada Allah minta supaya dapat pelajaran apa hikmah di bawah kubah hijau itu. Ada kubbatul sokhra di Masjidil Aqsa, ada kubbatul khodra, kubah hijau di bawah di Masjid Nabawi. Ayah, bunda, ustadz-ustadz, guru-guru semuanya, saya terus terang tidak pede ya sebenarnya di sini ini. Selama ini kalau saya ke Aceh, saya memang minta sholat di Masjid Baitur Rahman, tapi jadi jamaah gitu. Terkejut saya waktu dapat info disuruh ngomong di sini. Sebelum saya masuk ke FIT, cerita Umar tadi, saya minta sama Allah dikasih pemahaman, dan waktu itu pergi umroh tidak punya duit, jadi tidak punya oleh-oleh untuk balik. Mau beli oleh-oleh itu tidak ada uangnya. Lalu saya bilang, ya Allah, kalau oleh-oleh kurma, parfum, gamis, saya belum punya uangnya, tapi kasih saya oleh-oleh berupa pemahaman.
Apa hikmah di balik kubah hijau ini? Lalu teringatlah bahwasanya di bawah kubah hijau itu ada 3 manusia. Yang pertama, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sampingnya Rasulullah ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar ini? Abu Bakar ini orang baik yang istiqomah. Sejak awal sudah lock in kalau bahasa anak sekarang. Udah join dakwah, udah gabung. Sedangkan yang di sampingnya Abu Bakar ini ada Umar bin Khattab, yang kalau pakai logika kita, otak kita, setting-settingan kita, siapakah yang pantas atau lebih bukan pantas, yang sebenarnya atau selayaknya di samping situ? Siapa? Aisyah. Karena Aisyah istri Rasul. Yang kedua, anak Abu Bakar. 3, rumah dia. Betul enggak? Jadi secara kepemilikan Aisyah amat sangat berhak untuk stay di samping itu. 1 itu suaminya, 2 itu bapaknya, yang ketiga itu rumah dia. Maka kalau Aisyah waktu itu mau ngaku-ngaku gitu, maka Aisyah lah yang lebih pantas di situ. Tapi takdir Allah, Aisyah tidak di situ. Lalu ada manusia baru yang di samping beliau. Siapakah Umar bin Khattab ini? Ayah bunda pasti sudah tahu kan sejarahnya. Umar bin Khattab itu adalah orang yang pernah berada di fase puncak kebencian kepada sosok yang bernama Muhammad, membawa pedang lalu pengen membunuh. Pada saat beliau pengen membunuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah hidayah Allah datang. Apalah pelajarannya buat kita? Kita tidak pernah tahu ya bunda, bang kakak, seperti apa cara Allah mengatur hidayah itu. Seorang yang bernama Umar, di puncak bencinya, Allah balik 180 derajat jadi cinta luar biasa. Maka saya bilang sama Allah, ya Allah kasih aku pemahaman apa hikmah di balik kubah hijau itu. Lalu Allah kasih pemahaman untuk bisa dekat sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 cara. Yang pertama, jadilah orang baik yang istiqomah seperti Abu Bakar. Terjaga kesucian hatinya, terjaga hartanya, terjaga badannya. Jadi BHH, badannya sehat, hartanya bermanfaat, hatinya selamat. Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita diajarkan tuh sama guru-guru kita tentang tasawuf, tentang tazkiyatun nafas, pentingnya menjaga hati supaya tidak ujub riya, sum'ah. Orang baik yang istiqomah, badannya sehat, hartanya bermanfaat. Yang lain ziswaf itu harus dikempen-kempenkan dulu. Dia tidak dengan kondisi sadar dia mengeluarkan hartanya karena dia tahu Allah tak perlu dia. Sedekah kita tidak bikin Allah kaya, pelitnya kita tidak bikin Allah jatuh miskin. Jadi dia ngeliat harta tuh biasa aja. Dia tidak cinta sama harta, tapi harta cinta sama dia. Orang baik yang istiqomah. Yang lain mungkin menikmati pujian, semuanya harus dimention. Pak, tidak boleh. Pak Haji, iya. Ada kemarin berapa tahun yang lalu tuh Pak Haji pun tidak mau noleh, karena harus dipanggil Haji Furoda. Apa panggilannya? Haji Furoda, karena 500 juta. Udah Haji Furoda pun tidak berangkat juga, kena tipu travel. Saya tidak ngomong kuota haji yang dikorupsi ya, enggak ada. Pak, enggak noleh. Pak. Jadi BHH, badan
sehat, harta bermanfaat, hatinya selamat. Abu Bakar, wah semua diserahkannya. Nyiapkan kendaraan untuk hijrah membersamai baginda Rasulullah. Tidak ketemu, hanya dapat cerita burung. Katanya ada makhluk, ada manusia yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, balik lagi. Gila itu orang. Siapa orang yang kau bilang gila? Muhammad. Siapa lagi? Oh, kalau itu yang berangkat, aku percaya. Padahal beritanya dari orang lain, bukan Rasulullah cerita ke Abu Bakar. Orang ini punya spek beda. Makanya kalau ada orang yang bisa ngaku-ngaku atau mencaci maki Abu Bakar itu, saya bingung itu. Dari mana dia bisa caci maki seorang manusia bernama Abu Bakar As-Siddiq? Tapi yang menarik yang mau kita bahas, di sampingnya ini ada namanya Umar. Siapa Umar? Orang yang pernah jahat lalu bertaubat. Siapa Umar? Orang yang pernah jahat lalu bertaubat. Orang yang pernah maksiat lalu taat. Orang yang pernah salah pengen soleh. Inilah orang-orang yang bajunya, backgroundnya hitam, kotor. Lalu di akhir hayatnya Allah terima taubatnya. Saya sering bilang sama anak-anak muda, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, boleh setuju, boleh enggak. Kira-kira mana yang lebih pas untuk dikasih nama ke orang-orang yang seperti, saya bilang seperti saya ini. Kalau hijrah itu kan dari baik di Mekah pergi ke Madinah jadi lebih baik. Abu Bakar di Mekah bagus nggak? Bagus, soleh. Begitu pindah ke Madinah tambah soleh. Atau yang lebih pas kata-katanya bukan hijrah, taubat. Apa? Dulu 3H, halal, haram, hantam. Begitu belajar kajian, oh ternyata ini riba. Oh ternyata dalam roti ada babinya. Oh ternyata nasi goreng bisa pakai angciu. Ikan bakar bisa pakai kuas bulu babi. Oh ternyata ada halal zat, ada halal sifat. Bukan hanya riba, tapi akad batil dalam bisnis. Salah saya. Lalu ketika kita sadar kita punya salah, kita sadar hati kita kotor, kita sadar hati kita tidak sebaik yang orang sangkakan, kita beristighfar kepada Allah. Namanya hijrah atau taubat lebih tepatnya. Saya tidak mau berdebat, cuma nanya aja. Mana kira-kira yang lebih pas, taubat atau hijrah? Tidak usah dijawab juga, tidak apa-apa ya bunda, masing-masing aja. Saya bilang di internal kami di Munzalan, di Masjid Kapal Munzalan, kenapa paskas-paskas itu Ustaz, mungkin ada yang pernah kenal, karena anak-anak keluarga besar Masjid Kapal Munzalan itu yang kerjanya mikul-mikul beras, ngantar-ngantar ke pondok-pondok itu kan disebutnya paskas, pasukan amal soleh. Kenapa pakai baju hitam? Kan orang tanya, bajunya kenapa hitam? Saya bilang simbol dosa. Mikul beras itu sebagai bentuk pertaubatan. Taubat dan iman dan amal soleh. Tias. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihah. Taubat, tanda sadar diri, sadar dosa. Iman, tanda yakin Allah Maha Pengampun. Ini kan nama masjid kita Baitur Rahman. Untuk dapat Ar-Rahman itu kan tidak harus jadi orang Islam. Boleh enggak jadi orang kafir? Ar-Rahman dapat enggak? Dapat. Duit dapat enggak kalau pakai Ar-Rahman? Dapat. Harta dapat enggak kalau pakai Ar-Rahman? Dapat. Tapi ada yang namanya Ar-Rahim. Allah pilih orang-orangnya. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, keistiqomahan. Tidak bisa pakai yang lain kecuali harus pakai iman. Taubat, iman. Taubat, tanda sadar diri, sadar dosa. Iman, tanda kita sangka baik sama Allah. Maka zonanya beda. Zonanya zona Ar-Rahim.
Ada orang tuh udah soleh, rajin tahajud, hatinya bersih, ibadahnya diam-diam. Ar-Rahim, exception zone, zona pengecualian, sedikit sekali. Lisannya tidak berhenti istighfar, lisannya tidak berhenti bersyukur, orang nengok dia suka, dia pun sendiri sadar dirinya banyak aib, banyak kotoran. Selamat iman. Tapi taubat dan iman belum selesai. Untuk mengganti semua kejahatan-kejahatan di masa lalu perlu amal soleh. Amal saja tidak cukup, harus soleh. Soleh itu kayak apa ya? Kayak air bening gitu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tapi kalau di internal Paskas, saya bilang sama anak-anak saya di pasukan amal soleh itu, Paskas ini saya bilang dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Jadi gitu Bang Faru. Paskas itu saya bilang pasukan amal soleh itu yang mikul-mikul beras itu dicaci tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Kenapa tidak pantas dipuji? Coba ya kita breakdown. Allah tuh perlu tidak sih harta kita? Allah perlu tenaga kita? Allah perlu tidak zakat, infak, sedekah, wakaf kita? Sama sekali tidak. Untuk siapa harta itu? Untuk kita lagi. Berapa banyak orang yang sudah mati ke dunia pengen balik, pengen berzakat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Jadi cita-citanya tuh pengen balik itu ya pengen bersedekah, pengen beramal soleh. Sikum wa ya nafsi bitaqwallah. Pelajaran dari Umar bin Khattab tadi, kalau pengen dekat sama baginda Rasul ada dua cara. Satu, jadilah orang baik yang istiqomah seperti Abu Bakar. Yang kedua, jadilah orang yang pernah salah lalu pengen soleh seperti Umar bin Khattab. Apa hubungannya dengan tadi saya bilang, saya kalau sholat di sini biasanya duduk di belakang. Saya lupa tahun berapa saya ke masjid ini karena saya datang ke Aceh ini sejak 2018. Memang tidak cari panggung. Karena memang saya sadar ilmu saya sedikit, jadi bilang sama Bang Fahru kita mikul beras aja di Aceh ini, keliling-keliling aja. Tapi tidak nyangka juga 2018, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, udah hampir 9 tahun. Sejak itu sudah jalan infak beras kan? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah terima sebagai amal soleh bersama ya. Bukan amal soleh saya kan juga tidak punya kontribusi apa-apa gitu. Saya pernah duduk di belakang sana, Ustaz. Di masjid ini, saya niat memang pengen sholat subuh, terus tiba-tiba ada Ustadz habis sholat subuh itu ceramah di depan. Saya duduk dengarkan, hati saya tuh bilang jangan balik, jangan balik, jangan balik. Jadi saya tidak balik, saya duduk aja di belakang, saya dengarkan gitu. Satu, saya melawan ego saya. Kan jangan mentang-mentang, oh aku udah Ustadz atau aku tahu ilmunya terus tidak mau dengarkan. Saya duduk aja di belakang dengarkan gitu. Itu saya sampai hari ini masih berkesan apa yang disampaikan oleh beliau. Saya tidak tahu siapa, kalau ada yang waktu itu ngerasa menceritakan itu ya saya berterima kasih, jazakumullah wa ahsanal jazak, karena bagi saya itu salah satu turning point saya, titik penting saya memilih untuk ada di jalur ini saat ini. Beliau cerita tentang seorang khalifah, seorang raja yang meminta pendapat kepada seorang mufti. Mufti ini ulama, tokoh karismatik gitulah. Ditanya, kenapa umat Islam ini hari ini mundur, sedangkan orang-orang selain Islam itu kok maju, progresnya luar biasa. Ada apa, kata beliau. Akhirnya si mufti ini, ulama ini, tokoh ini meminta waktu.
Beri saya waktu, kata beliau. 1 hari tidak dapat jawaban. 2 hari dia tidak dapat jawaban. 3 hari tidak dapat jawaban. 4 hari, hampir seminggu lebih tidak dapat jawaban. Sampai akhirnya Khalifah ini marah. Mana jawabannya, katanya. Akhirnya sebentar, kasih saya waktu untuk istikharah. Begitu cerita beliau. Saya cuma menceritakan ulang. Lalu dia tulis sebuah surat jawaban dari pertanyaan tadi. Apa pertanyaannya ya Bunda? Kenapa Muslim ini mundur? Muslim ya, bukan Islam. Kenapa Muslim ini mundur? Dan orang-orang selain Muslim ini progres, maju terus. Tidak dapat jawaban kecuali satu kalimat kecil. Dia bilang, dia tulis pakai bahasa Arab, innahu laisa min amri. Karena ditanya kenapa umat Islam, kenapa Muslim ini mundur, Islam selain Islam itu maju, dijawab oleh jawaban itu dengan kalimat innahu laisa min amri. Sesungguhnya ini bukan urusan saya. Membaca tulisan itu, ini raja naik darah. Dibilang kurang ajar ini mufti, pancung kepalanya. Pada saat akan dihukum pancung itu, si mufti ini bilang, wahai raja, wahai tuan, Anda bertanya kepada saya, terus saya kasih jawaban. Kenapa Anda marah? Kamu tidak sopan, katanya. Saya kan nanya, apa yang membuat Muslim ini mundur? Lalu Anda menjawab, ini bukan urusan saya. Berarti Anda ngeremehkan saya. Loh, raja, itulah jawabannya, katanya. Saya sudah istikharah berkali-kali. Maksudnya gimana? Sebelum Anda putuskan untuk memancung saya, inilah yang membuat Muslim mundur. Orang lain maju. Apa itu? Dia bilang, jelaskan kepada saya. Yang membuat Muslim ini mundur menurut keyakinan saya, kayak Panji gitu lah ya mungkin ya. Yang nonton anak-anak muda, yang bapak-bapak mungkin tidak tahu aku Panji itu. Menurut keyakinan saya, kata si mufti ini, yang membuat Muslim itu mundur adalah kalimat ini. Coba diulang. Ini, yuk. Ini bukan urusan saya. Coba diulang. Ini masjid kotor. Lalu bukan urusan saya, karena ada marbot masjidnya. Anak yatim tidak bisa makan. Bukan urusan saya, kan udah ada paskas. Pondok-pondok santrinya tidak bisa bayar, orang tua pada nunggak. Tidak mungkin kiai-kiai pengasuh-pengasuh itu bilang, yang tidak bayar tidak boleh makan. Belum pernah dengar saya. Kami membersamai dengan izin Allah kurang lebih 6.000 pesantren se-Indonesia, Aceh sampai Papua. Tidak ada kiai yang melarang santrinya tidak boleh makan karena tidak bayar SPP. Hampir tiap hari kami dengar, Ustaz, udah datang ke paskas, mohon maaf kiai, saya bilang donasi turun. Pasca ACT dibubarkan, orang benci sama pesantren. Kalau dosen perkosa mahasiswi tidak viral, dokter memperkosa pasien tidak viral. Tapi kalau pesantren nyubit dikit aja, langsung viral di mana-mana. Saya bilang kita nih kayak kue, dimakan sama semua orang, dihancur-hancurkan sama semua orang. Bahkan orang Islam sendiri tidak suka sama pesantren. Walayanzi'anna min aduwikum. Allah cabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Itu Allah yang bilang lewat Rasulullah, bukan saya ngomong. Jadi orang nengok kita rame-rame itu gak takut sama sekali, karena tahu kita nih, mohon maaf ya, mudah-mudahan salah penilaian saya, miskin, minoritas, tidak kompak. Coba bilang. Yang sering minta-minta di tepi jalan siapa? Yang sering bawa-bawa proposal kemana-mana siapa? Yang bangunannya banyak mangkrak tidak selesai siapa? Hanya dengan sebuah kalimat kecil, ini bukan urusan saya.
Anak muda nongkrong di warung kopi 24 jam, kecanduan pornografi, kecanduan narkoba, kecanduan apa. Ini bukan saya. Inilah yang membuat muslim itu mundur, wahai raja, wahai khalifah. Kehilangan apa? Apa yang kehilangan? Kehilangan kepedulian. Akhirnya si raja tadinya mau membunuh si mufti tadi, meminta maaf kepada mufti tadi, maafkan saya salah sangka. Ayah bunda, bang kakak yang baik rahmati Allah, gara-gara cerita itulah di Masjid Baitur Rahman ini, otak saya waktu itu kontraksi. Kalau bahasa anak sekarang tuh menyala otakku gitu. Saya pulang dari Aceh itu saya lupa tahun berapa waktu itu. Saya ingat terus, ya Allah, saya bilang makasih. Saya tidak tahu siapa ustadznya, saya tidak kenal juga. Mau mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Hari ini Allah kembalikan saya ke Masjid Baitur Rahman ini, ketemu sama ayah bunda abang kakak. Mudah-mudahan minimal pulang dari sini kita tetap dapat 2 poin. Satu, pilih mau jadi orang baik yang istiqomah atau orang yang pernah bermaksiat lalu taubat. Yang kedua, poin yang penting, jangan sampai ada di otak kita, setiap kita ngelihat ada permasalahan, kita selalu bilang, ini bukan urusan saya. Baginda Rasulullah mengajarkan kita, besok kiamat, hari ini kita masih disuruh nanam pohon. Apa yang hari ini terjadi sama kita? Banyak sudah umat Islam yang putus asa. Jangankan zaman sekarang, zaman dulu aja udah banyak kan raja-raja zalim, orang-orang munafik. Firhakos, Fir'aun, Haman, Korun, Samiri, itu kan ada di circle-circle-nya orang-orang penting. Maka paling tidak kita semua ambil bagian. Saya bilang sama beberapa anak-anak muda tadi malam, yang tua-tua, ada yang tua di sini? Ada? Suportif. Apa suportif? Dukung, ridhoi. Saya dengan Tokya, Ustadz Nur Hasan, Masjid Kapal Munzalan Tokya, bunda cerita sedikit ya. Itu di dalam gang, di tengah-tengah pemukiman non-muslim. Hanya 3% Ustadz Kiai Abu muslimnya, 3%, 97 non. Siapa yang mengawali itu? Atas izin Allah, pewakifnya adalah Bang Muhammad Ar-Rahman dan Ustadz Nur Hasan Tokya, gitu kami manggilnya. Umurnya di atas saya 14 tahun. Saya 2012 bergabung di situ. Nggak punya duit, utang banyak, minus. Tapi ide masih ada sedikit. Jadi saya dipertemukan Allah dengan orang yang selisih umurnya dengan saya 14 tahun. Saya bilang sama Tokya, kenapa disebut Tokya? Karena beliau tidak pernah bilang no untuk kebaikan. Bos, tanah kapling sering bawa duit cash penuh di sininya. Asal saya bilang Tokya, dulu manggilnya Bang Nur. Bang Nur, Pak Nur, saya bilang, saya mau bikin program ini, mau bikin program ini. Jalankan, mainkan, kinca atau aji, gitu bahasa Melayunya. Kakek saya dengan kakek beliau sama-sama kakek-kakek, maksudnya kawan. Ayah saya dengan ayah beliau juga berkawan, remaja Masjid Raya Mujahidin, sahabat. Lalu sekarang cucu sama cucu, saya bilang kita lari bareng-bareng. Jadi Tokya punya duit, bisnis tanah kaplingnya waktu itu lagi sukses-suksesnya. Jadi sering bawa duit cash gitu. Jadi yang tua suportif, apa yang tua? Jadi tidak pernah bilang enggak. Mau bikin apa Tok Aji? Dulu manggil saya Tok Aji karena warung kopi yang saya buka itu warung kopi Tok Aji. Alhamdulillah sudah tutup, husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan alam barzahnya indah gitu ya. Saya tidak cocok jual kopi memang ya. Jadi mau bikin apa? Mau bikin program begini Tok ya. Tidak pernah beliau tuh bilang tidak. Selama itu benar, selama itu saya dukung. Tapi saya sebagai anak muda tahu diri juga. Maka yang tua suportif, yang muda kolaboratif. Apa? Anak muda jangan cepat-cepat suuzon sama orang tua. Datang sowan, suruh gunting pita, suruh potong tumpeng, suruh ngeresmikan. Itu sukanya orang tua itu. Dilaporkan, Pak, beras sudah sekian, kebutuhannya sekian, kurangnya sekian. Itulah yang saya kerjakan setiap ini. Dengan izin Allah, 15 tahun bersama Tokya, ada 2 kelompok
yang mudah-mudahan Allah jaga sampai surga. Jadi yang tua apa tadi PR-nya? Suportif. Doakan. Mikul beras enggak, nyumbang mungkin bisa, enggak bisa juga, ya udah doakan semoga anak muda ini dijaga Allah gitu. Lah suportifnya orang tua. Anak muda ngapain? Jaga adab, jaga akhlak, datangin orang tua. Timba mendatangi sumur sowan. Assalamualaikum Pak. Pak tua manggilnya enggak ya di sini ya. Assalamualaikum Abu, Assalamualaikum Buya. Ini program kita begini. Mudah-mudahan dua arah ini jadi kebaikan di tempat ini, insya Allah. Saya minta doa juga dari ustadz-ustadz, guru-guru, ayah-ayah semua di sini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan juga semua saudara-saudara kita di semua. Saya baru pulang kemarin dari Aceh Tamiang, desa Sekumur. Itu masya Allah, tabarakallah, luar biasa orang-orang Aceh. Saat susah pun masih mau mikirkan orang lain itu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khossoso. Selama ini kita mungkin cuma tahu ayat Qur'annya. Mereka mendahulukan orang lain walaupun dirinya sendiri masih banyak membutuhkan. Pas nih hari ini satu bulan, 2 bulan lebih. Itu masya Allah, waktu kami bagikan buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain itu, saya melihat jauh sekali dari kata-kata rakus. Mereka tuh betul-betul ngatur dirinya sendiri. Ayo ibu-ibu baris, jangan ada yang rebutan, jangan ada yang ngambil 2 kali. Itu saya ketemu ada seorang ibu-ibu tuh lagi duduk gitu, mungkin habis jalan kaki jauh rumahnya. Dia bilang gini, rumah kami udah hancur Ustaz, tapi alhamdulillah iman kami tidak hanyut. Iman kami tidak hanyut, alhamdulillah. Kami masih pakai jilbab, masih nutup aurat, masih sholat. Terus dia bilang, alhamdulillah, saya rekam tuh, alhamdulillah bisa makan ikan asin. Kemarin kami makan umbut sawit, bukan umbut kelapa, umbut sawit. Makan pisang yang hanyut dan lain-lain. Dia bilang, alhamdulillah, alhamdulillah itu panjang gitu. Dan mereka yang ngasih semangat, terima kasih bang, semangat ya bang. Kan terbalik, harusnya saya yang ngasih semangat kan. Itu orang-orang di Aceh Tamiang di desa Sukumuraya Bunda datang ke sana. Waktu saya diminta cerita di Masjid Baitul Makmur, itu waktu kita sholawatan sama-sama, saya merasakan sholawat yang sangat merdu. Sosok-sosok orang-orang yang sudah kehilangan semua, ada yang hilang anak, ada yang hilang apa kan. Tapi sholawat mereka tuh, mereka bilang kami tidak akan ganti iman, kami tidak akan meninggalkan Allah dan Rasulullah, kami akan tetap ada di sini. Maka kami senang Ustaz ada orang-orang datang ke sini. Ayah-ayah yang di Aceh, saran saya luangkanlah waktu, datanglah ke sana. Kalau tidak bisa datang badannya, datang duitnya, datang sajadahnya, datang sarungnya, kumpulkan. Kami aja dari Pontianak, Kalimantan Barat, bela-bela datang ke sana. Kenapa? Saya berharap nanti suatu saat di padang mahsyar, di hari kiamat, orang-orang itu cari saya. Ayah bunda, tidak ada satu orang pun ya yang masuk surga itu karena amal solehnya, itu benar. Kita masuk surga kan karena rahmat dan kasih sayang Allah. Masalahnya kita tidak pernah tahu Ustaz, amalan mana yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Salah satunya pintu yang mudah kita akses adalah dapat doa dari orang lain. Itulah kenapa hidup harus bermanfaat untuk orang lain. Kalau sekedar untuk ibadah personal ya. Samiri itu kan awalnya orang soleh. Iblis juga awalnya orang soleh, tapi egois. Maka mudah-mudahan cerita tadi dari Masjid Baitur Rahman ini saya ceritakan ulang untuk menambah kepedulian kita. Jangan sampai terpikir di otak kita, ini bukan urusan saya. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mohon maaf atas semua tutur kata yang kurang berkenan. Saya tahu tingkah laku saya mungkin belum pas atau ada yang salah. Tolong kami didoakan. Hari ini insya Allah akan melanjutkan perjalanan ke PD Jaya. PD Jaya ya. Saya pun tidak tahu itu di mana, ya kan, belum tahu, pokoknya Bismillah jalan. Minimal nanti kaki ini
tubuh ini bersaksi di hadapan Allah, saya pernah sampai ke tempat itu menemui saudara-saudara kita yang hampir hari ini sudah jadi 3T, terluar, tertinggal, dan terlupakan. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah catat kita sebagai orang yang peduli, orang yang penuh dengan kasih sayang. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mudah-mudahan kita termasuk yang ruhama ubainahum, saling peduli. Irhamu man fil ardi, kata Rasulullah, yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi ini, Allah akan mencintai kita semuanya beserta penduduk langitnya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.